Hello everyone. This video I would like to share about my analysis that's about language acquisition for adults. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis terhadap seorang tokoh nih, ya, bagaimana mengapa sih dia belajar bahasa lain selain mother language mereka gitu. Pada kali ini saya akan menganalisis tentang Hansul, ya, nama lengkapnya adalah Jang Hansul. Nah, dia itu terkenal dengan nama panggung sebagai Korean Rumit, dan dia ini lahir pada tanggal 8 Mei 1994, tepatnya di Korea Selatan. Dan dia telah menempuh pendidikan di Business Management Singapura di Royal Melbourne Institute of Technology, ya. Dan sekarang profesinya juga sebagai YouTuber dan hobinya traveling dan olahraga. Ada beberapa fakta menarik nih terkait dengan Hansul. Jadi Hansul ini adalah tokoh YouTuber dalam channel Korean Rumit. Dia ini menjadi salah satu dari sekian banyak YouTuber Korea yang berbahasa Indonesia. YouTube-nya itu dia berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi, dan kebanyakan dari YouTuber yang mereka berbahasa Indonesia itu kebanyakan dari mereka itu pernah tinggal di Indonesia. Dan itu juga termasuk si Hansul ini, dia juga pernah tinggal di Indonesia. Tepatnya pada tahun 1998, Hansul beserta keluarganya ini mereka pindah ke daerah Malang, ya, jadi kota Malang di Jawa Timur. Nah, Hansul itu tumbuh dan mengenal serta belajar bahasa lokal itu juga berada di Semarang ini. Mereka jadi mulai belajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, di Malang ini Hansul itu bersekolah di sekolah swasta, bukan lagi di sekolah international school seperti itu. Jadi keluarganya mereka itu memilih untuk memasukkan Hansul ke sekolah swasta. Nah, karena dari kecilnya dia sudah berada di sekolah swasta, jadi Hansul ini lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Nah, karena hal ini sempat Hansul itu dijauhi oleh komunitas Korea yang ada di Malang. Dikarenakan hal tersebut, Hansul juga pernah mengaku bahwasannya bahasa Korea yang dia miliki itu lebih buruk dari bahasa Indonesia. Ya, karena apa? Karena kita bisa mengingat lagi bahwasannya Hansul itu pindah ke Indonesia pada saat dirinya itu berusia 4 tahun dan dia besar di Indonesia itu selama 16 tahun lamanya. Jadi itu juga mungkin lah dia jadi bahwasanya bahasa Koreanya si Hansul ini lebih buruk daripada bahasa meskipun Indonesia. Sebagai warga asing, ternyata Hansul ini juga termasuk siswa yang aktif dan berprestasi loh. Ya, dimana tercatat pada masa SMA-nya dia juga pernah menjadi sebagai ketua OSIS, dan selain itu dia juga telah mendapatkan prestasi. Salah satunya adalah prestasi menjadi juara paralel, dan juga dia juga pernah mengikuti Olimpiade Sains. Sekarang ini Hansul telah pulang ke negeri asalnya yaitu Korea Selatan, dan sekarang dia juga berprofesi sebagai YouTuber. Selain itu dia juga bekerja di sebuah perusahaan. Nah, jadi dalam menempuh pendidikannya setelah lulus SMA, Hansul ini pernah mencoba untuk kuliah di beberapa universitas di Korea Selatan dan juga dari berbagai jurusan tentunya. Akan tetapi sayangnya tidak ada yang menerima si Hansul ini. Jadi dia itu sempat putus asa, dan akhirnya dia mencoba lagi, dan akhirnya dia kuliah di Royal Melbourne Institute of Technology di Singapura. Jadi itulah sedikit tentang background pendidikan beliau. Dari sejarah singkat dari hidupnya, di mana dia itu dilahirkan di Korea Selatan, sehingga secara kita tahu bahwasanya dia mother language-nya dia atau bahasa aslinya dia itu adalah bahasa yang berasal dari Korea Selatan. Nah, ketika 4 tahun
setelah dia pindah ke Indonesia, pastinya dia juga belajar tentang bahasa Indonesia di sekolah swasta yang tempat dia bersekolah. Nah, selain dia belajar bahasa Indonesia sebagai mungkin juga bisa disebut sebagai second language dia juga belajar bahasa lokal, yakni bahasa Jawa. Kan tetapi sebelum itu juga kita bisa lihat selain bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, Hansul ini juga bisa berbahasa Inggris. Jadi dalam beberapa waktu ini juga dia tidak hanya mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, akan tetapi juga bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang mengapa sih kok Hansul ini suka dalam belajar dalam bahasa Jawa, atau dia ini mengapa kok suka dalam menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Opini santai no barusan. Ya, ini lagi nunggu. Oke, dalam video ini kita akan tahu kira-kira kenapa sih kok Hansul ini suka dalam berbicara berbahasa Jawa, dan apa sih keuntungan bagi dia ketika dia ini bisa menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Ini based on experience-nya dia ya. Ya, jadi video kali ini aku mau bicara tentang kenapa aku ngomong pakai bahasa Jawa dan apa sih keuntungannya pakai bahasa Jawa ini menurut aku dari sudut pandang aku. Jadi di video ini nanti kita akan tahu 3 hal ataupun 3 keberuntungan yang diperoleh Hansul karena dia ini bisa dalam berbahasa Jawa. Yang 3 hal yang menurutku itu menguntungkan untuk aku karena aku bisa berbahasa Jawa. Let's go. Yang pertama, orang Jawa itu nyanyi di video ke wong Jawa ke ning video kuat. Percaya nggak percaya, aku waktu tahun lalu kerja di bosku itu aku sering ke KONI dan ya jadi sering ke tempat pejabat, ke tempat pemerintahan, tempat-tempat pemerintahan, dan khususnya di tempat pemerintahan itu kayaknya banyak banget orang-orang Jawa. Nah, jadi untungnya itu apa buat aku? Jadi untungnya buat aku itu kan istilahnya aku ini kayak pendatang baru. Jadi tapi kan aku orang Korea, statusnya yang bisa berbahasa Indonesia. Nah, ketika aku ketemu orang-orang dari pemerintahan itu, kan sedikit ini tuh ada jarak karena kita baru ketemu dan ya baru pertama kali ketemu gitu kan, memang wajar. Nah, tapi begitu kita mulai saling mengenal, terus aku bilang sebenarnya aku bisa ngomong bahasa Jawa, mereka tuh langsung kayak terimpresi. Terus aku bilang, oh iya Pak, monggo nggih Pak, lain kali mungkin kita ngopi sambil ngomong bahasa Jawa Pak ya, nggih Pak, ya mari. Dengan satu kalimat ini pun itu kita langsung bisa dekat gitu, langsung terbuka pintu hatinya. Jadi buat aku itu lebih nyaman di tempat kerja, lebih diterima, dan aku sendiri pun itu lebih bangga. Jadi keuntungan yang pertama berdasarkan pengalaman Hansul adalah dimanapun itu terbanyak orang-orang Jawa, sehingga itu akan mempermudahkan dia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selain itu ketika mereka tahu bahwasanya Hansul itu bisa berbicara dengan bahasa Jawa, nah itu mereka lebih tertarik dengan dia. Mereka juga lebih terbuka, dan Hansul pun merasa lebih nyaman dengan itu, dan sehingga itu akan lebih membuat dia itu diterima. Nah, sehingga karena dia diterima, dia merasa nyaman dan mereka juga terbuka. Dari situ Hansul juga lebih bangga lagi dengan menggunakan bahasa Jawa ketika mereka berbicara. Yang kedua, dulu aku itu pernah ke Lampung, kota Lampung yang ada di Sumatera. Nah, Sumatera sama Pulau Jawa kan terpisah, tidak tersambung, ya jauh lagi. Nah, aku itu ke Lampung untuk syuting sama TV Korea, KBS atau KBS atau kayaknya KBS ya. Waktu itu aku nyuting penangkapan biawak, ular kobra, ular biasa, ular piton, terus hewan-hewan antik pokoknya. Nah, di situ tuh aku ngerasa untung aku bisa bahasa Jawa. Itu apa? Karena aku nggak tahu kalau kalian tahu apa kan, tapi banyak orang Jawa itu yang dulu diimigrasi ke Sumatera. Nah, sehingga kota Lampung, Metro atau apa ya, aku lupa, mungkin Metro Lampung, di daerah situ tuh orangnya itu orang-orang Jawa semua. Jadi kayak kamu itu baru ke tempat ini memang baru, tapi ngerasanya tuh kayak di Jawa gitu loh.
ini kamu di Sumatera tapi rasanya kayak di Jawa, hatinya tuh lebih nyaman. Nah, dengan bisa bahasa Jawa ini kan membuka lebih banyak tempat lagi buat aku itu untuk bisa mengeksplorasi. Jadi aku bisa mengeksplorasi lebih banyak tempat lagi hanya karena aku bisa ngomong Jawa gitu menurutku. Nah, nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa ngeksplor atau nggak bisa berteman dengan mereka. Cuman kayak aku itu kagum, aku ini loh di Sumatera kok bisa nyambung ya dengan mereka ini. Dan mereka pun juga seneng gitu loh. Mereka pun itu juga seneng karena apa ya, kan itu bahasa dari keturunan mereka tuh, karena mereka orang Jawa yang diimigrasi ke situ. Jadi itu keuntungan yang kedua, kemana-mana pun orang Jawa itu ada lagi, meski itu bukan di luar Pulau Jawa. Dan orang Jawa itu aku lihat bukan mungkin suka merantau, dan juga karena banyaknya, saking muakin itu di mana-mana itu ada. Yang kedua itu berdasarkan pengalamannya ketika dia pergi keluar Jawa. Nah, ketika dia pergi keluar Jawa, dia juga merasa beruntung karena dia bisa berbahasa Jawa. Kenapa? Ketika dia pergi keluar negeri, dia itu ketika dia keluar dari Pulau Jawa, dia itu juga masih bisa menemukan orang-orang Jawa di sana. Contohnya ketika beliau tadi pergi ke Sumatera, nah di sana dia masih bisa menemukan kompleks orang Jawa yang berada di Sumatera. Nah, mungkin hal itu juga disebabkan karena banyaknya populasi orang Jawa, dan juga mungkin karena memang orang Jawa ini suka untuk berpindah tempat atau imigrasi seperti itu. Nah, dengan demikian, dengan bisa berbahasa Jawa, dia itu juga membantu dia dalam mengeksplorasi tempat-tempat lain yang belum dia ketahui atau yang dia singgahi. Nah, dengan begitu dia juga kagum dengan orang-orang Jawa, dan juga kok ada di sini. Jadi kayak menemukan Jawa di tempat yang lain meskipun di luar Jawa. Nah, seperti itu. Jadi ini membuat dia terkagumkan dengan hal tersebut. Yang ketiga, kalau kamu pergi berwisata ke Jawa Tengah, kalian bisa membaca aksara Jawa. Titik. Ini nggak bisa. Kalau kalian bukan orang Jawa, kalian ini nggak mungkin bisa. Jadi aku dulu waktu SD, SMP, SMA ada nggak ya? SMA nggak ada kayak SD, SMP. Kan itu ada pelajaran bahasa Jawa yang pakai opak itu loh. Dok tak ada lewis gambarnya. Kamu sih anak gajah, beledok, isi noko opo, marono opo gitu. Nah, itu aku mesti dapetnya 665. Gak tuntas aku, gak paham aku harus ngapalin namanya anak gajah gitu. Dulunya gitu sih. Tapi seharusnya kalian kalau bisa hafalkan lebih baik. Aku males lah. Nah, kembali lagi ke aksara Jawa. Jadi aku dulu itu nggak tahu kenapa aksara Jawa itu seneng banget gitu. Jadi aku itu terdedikasi untuk belajar bahasa Jawa. Jadi aksara Jawa aku itu dulu kebanyakan dapat 9 sampai 100, 90 sampai 100. Jelek-jelek kok 82, 88. Nah, pas kamu ke Jawa Tengah itu kan banyak tulisan aksara Jawa yang itu jelas bukan alfabet gitu loh, tapi kita bisa baca. Berapa fantastisnya, ya? Keren nggak? Menurutku itu keren banget gitu loh. Kita itu bisa membaca satu tulisan lain yang benar-benar berbeda dari alfabet, ya enggak? Apalagi kamu ke keraton itu kan juga banyak, dan kita bisa baca. Syukur kalau bisa paham. Kadang soalnya Jawa ini Jawa yang tradisional aku gak paham soalnya. Nah, yang ketiga itu sebenarnya Hansul ini juga suka dengan belajar tentang aksara Jawa. Nah, kenapa? Ketika dia berkunjung atau berwisata ke khususnya Jawa Tengah, nah di sana itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang menyuguhkan tulisan Hono Coroko dan seterusnya itu, atau disebut dengan aksara Jawa. Nah, jadi dengan dia tahu atau bisa membaca aksara itu, dia itu juga itu membuat terkesan sesuatu yang wow, atau membuatnya dia keren gitu loh. Bukan itu. Jadi kalau menurutku ngomong bahasa Jawa itu bukan hal yang memalukan, bukan hal yang jelek. Justru ini merupakan satu tali perikatan yang bisa memperkuat persatuan orang-orang yang bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi tolong jangan malu atau jangan merendahkan orang Jawa.
pertahankan, dan bukan berarti aku berharap kalian itu kemana-mana ngomong bahasa Jawa meski ada yang nggak paham Jawa kamu pakai bahasa Jawa, bukan itu. Tapi sesama yang bisa ngomong Jawa, entah itu mereka darah Chinese atau darah apa, darah pribumi atau darah apapun, kita itu bisa lebih merekat, bisa mempersatukan gitu. Jadi memperkuat persatuan orang-orang Jawa. Nah itu aku benar-benar berharap bahasa Jawa ini menjadi suatu media yang bisa menyatukan orang-orang. Dalam videonya, Hansul juga berpesan bahwasanya berbicara dengan bahasa Jawa itu bukanlah sesuatu hal yang memalukan. Nah, jadikanlah bahasa Jawa itu sebagai media, sebagai pemerekat tali silaturahim. Dan jika kita juga harus mempertahankan keberadaan bahasa Jawa ini, mengingat juga sekarang ini juga terkenal dengan istilah Jawa tapi tidak Jawa, seperti itu. Siap. Yo, okay, that's all for me. This is the last. Mohon maaf atas segala kekurangannya. And see you.